Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayomi Rahmat Taktimi, nomor absen 7, kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Orde Baru. Ini bab-babnya. Nah, yang pertama, kelahiran Orde Baru. Sebelum Orde Baru kan ada Orde Lama. Orde Lama itu merujuk pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, yakni tahun 45 sampai tahun 66. Lalu diganti oleh pemerintahan Orde Baru. Orde Baru ini pemerintahannya dipimpin oleh Soeharto pada tahun 66 sampai 98. Berikut adalah latar belakang berakhirnya Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru. Ini tiga ini ya. Yang pertama, gejolak pada masa Soekarno. Dulu kan ada gerakan 30S kan. Terus tentara itu menuduh atau menuding bahwa PKI merupakan dalang di balik peristiwa pembunuhan 7 jenderal tersebut. Tuduhan itu pun memicu amarah dari pemuda anti komunis. Lalu akhir Oktober tahun 65, para mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI dengan dilindungi oleh para tentara. Nah, kelompok ini dibuat untuk protes ke Soekarno yang nggak mau enggan bertindak apa-apa terkait peristiwa G30S. Lalu buruknya perekonomian juga. Rakyat itu melakukan unjuk rasa soal buruknya perekonomian di bawah kepemimpinan Soekarno. Soalnya memasuki tahun 1966, inflasi telah mencapai 600% lebih. Terus rakyat pun memberi tuntutan yang disebut juga dengan Tritura atau 3 tuntutan rakyat pada 12 Januari 1966 yang isinya pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan kabinet Dwi Korah. Yang ketiga, turunkan harga pangan. Aksi kami diikuti oleh kesatuan aksi lainnya hingga puncak demonstrasi terjadi pada 11 Maret 1966, di mana para mahasiswa menggencarkan demonstrasi di depan Istana Negara. Nah, menanggapi konflik yang semakin tinggi, Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang disebut juga dengan Super Semar. Nah, di Super Semar ini berisi agar Soeharto sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan demi keutuhan bangsa dan negara. Nah, setelah keluar Super Semar ini, langkah pertama yang dilakukan Soeharto itu beliau membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Nah, kan dari salah satu tuntutan rakyat sudah terpenuhi kan dari Tritura tadi. Nah, setelah Super Semar ini terjadi dualisme kepemimpinan, yakni Soekarno sebagai sosok pemimpin, namun Soeharto yang menjalankan kepemimpinannya. Nah, ini menjadi tonggak yang tonggak awal yang membangkitkan pemerintahan Orde Baru. Nah, sekarang masuk masa pemerintahan Orde Baru. Waktu Soeharto baru menjabat sebagai presiden, Soeharto langsung memberi kebijakan-kebijakan untuk membenahi masalah setelah Orde Lama. Nah, yang pertama kebijakan ekonomi
yaitu yang pertama rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Nah, yang kedua swasembada beras. Swasembada beras ini artinya itu pemerintah fokus ke bidang pertanian agar produksi beras di Indonesia ini semakin meningkat. Yang ketiga, pemerataan kesejahteraan penduduk. Nah, ini artinya itu pemerintah memberi bantuan kepada rakyat agar mempermudah rakyat juga, seperti memberi pendidikan dasar, melayani memperbaiki fasilitas, lalu melakukan program keluarga berencana. Nah, itu tadi kebijakan ekonomi kan. Sekarang penataan kehidupan politik. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Ini salah satu tritura tadi. Di zaman Soeharto, PKI itu sangat dilarang, haram ada PKI itu. Komunis dilarang karena kita negara demokratis. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Nah, dulu di era Soeharto itu dulu itu partai politik itu ada banyak. Tapi pas di zaman Soeharto itu disederhanakan menjadi 3 partai politik saja. Yang pertama itu Partai Pembangunan Bangsa atau PPB yang terdiri dari partai-partai Islam. Lalu yang kedua ada PDI, itu terdiri dari partai-partai non-Islam, partai demokratis, dan partai nasionalisme. Yang ketiga yaitu Golkar. Nah, Soeharto ini ada di Golkar. Lalu yang ketiga ada pemilihan umum. Di era Soeharto itu pemilu, kan Soeharto memimpin selama 32 tahun. Pemilunya itu 7 kali pemilu dari 1971 sampai 1997, dan 7 kali itu Soeharto selalu yang menang. Maksudnya yang selalu menang itu Golkar. Lalu yang keempat, peran ganda atau duifungsi ABRI. Nah, ABRI itu dulu nggak sebatas menjaga pertahanan Indonesia gitu, nggak. Dulu ABRI itu juga masuk di politik juga. Jadi nggak kayak sekarang kan. Sekarang kalau militer kan harus netral. Kalau dulu itu boleh masuk politik. Yang kelima, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Ini program untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya penataan politik luar negeri. Nah, ini kebijakan Soeharto di politik luar negeri. Yang pertama, kembali menjadi anggota PBB. Dulu di era Soekarno sempat keluar, lalu waktu Soeharto memimpin Indonesia masuk ke PBB lagi karena Soeharto sadar akan besarnya keuntungan jika Indonesia masuk ke dalam PBB lagi, karena banyak keuntungan yang didapat dari masuk anggota PBB ini. Yang kedua, normalisasi hubungan dengan negara lain, yaitu pemulihan hubungan dengan Singapura, lalu pemulihan hubungan dengan Malaysia, yang dimana waktu masih eranya Soekarno dulu, hubungan Indonesia dengan Malaysia sangat panas, sangat
sangat sangat panas lah. Terus yang selanjutnya pembukuan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Soeharto merasa kesal karena RRT ini sering ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Terus ada beberapa juga masalah dari menurut Soeharto ini RRT ini juga mempasok senjata waktu terjadi gerakan G30 SPKI dulu. Jadi menurut Soeharto RRT ini komunis itu ya membahayakan Indonesia lah. Lalu yang selanjutnya penataan kehidupan ekonomi. Yang pertama, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Yang kedua, kerjasama luar negeri. Yang ketiga, pembangunan nasional. Nah, ini berakhirnya masa Orde Baru. Berbagai krisis menjelang berakhirnya Orde Baru. Krisis yang pertama dan mendasari berakhirnya Orde Baru ialah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, yakni anjloknya nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika. Ini dulu itu diawali dari negara Thailand yang mata uangnya melemah ke dolar Amerika, lalu diikuti negara-negara dari Asia Tenggara maupun Asia Timur yang juga melemah ke dolar Amerika, seperti Vietnam, Filipina, terus Korea Selatan juga. Nah, dulu itu nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika ya, $1 itu dulu 2.500 $1. Lalu pas krisis moneter ini langsung nilai tukar rupiah anjlok jadi $1 16.000. Kebayangan jauhnya dari 2.500 menjadi 16.000. Nah, yang selanjutnya ada krisis ekonomi, yakni menumpuknya hutang yang sangat besar kepada lembaga keuangan internasional. Jadi hutang Indonesia dulu sangat besar ke luar negeri itu. Yang selanjutnya krisis politik, yakni kemenangan Golkar di setiap pemilu. Ini kayaknya rakyat udah mulai curiga karena 7 kali pemilu yang selalu menang Golkar. Ada apa ini? Lalu yang selanjutnya adanya nepotisme, yakni pembagian kursi menteri kepada orang-orang yang dekat dengan Soeharto. Jadi menteri-menteri itu dipilih karena dekat dengan Soeharto, entah saudara, teman, keluarga, atau lain sebagainya. Lalu kebebasan berpolitik di Indonesia itu sangat terbatas dulu waktu di era Soeharto ya. Yang selanjutnya krisis sosial. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, dulu memang Soeharto dijuluki Bapak Pembangunan Nasional, tapi pembangunannya hanya berfokus di mana itu. Malahan kan Indonesia terdiri dari banyak pulau, banyak provinsi, namun fokus Soeharto hanya di Pulau Jawa. Lalu yang selanjutnya krisis hukum.
hukum di Indonesia itu lemah dan tidak ada supremasi hukum. Bahkan dulu di era Soeharto, hakim itu hanyalah alat untuk apa? Untuk alatnya Soeharto untuk membenarkan tindakan Soeharto dan mendukung Soeharto. Dan selanjutnya, krisis kepercayaan. Krisis di berbagai bidang membuat rakyat mengurangi kepercayaan terhadap Soeharto. Nah, ini rakyat ini sudah nggak percaya sama sekali kepada Soeharto karena banyaknya masalah tadi, pelanggaran HAM dan maraknya korupsi yang sangat parah, dan nepotisme juga sangat parah. Lalu karena adanya krisis multidimensional atau krisis kepercayaan, masyarakat menuntut reformasi melalui aksi-aksi demonstrasi. Nah, reformasi ini ialah perubahan secara total. Jadi rakyat ingin berubah gitu. Ya kan sudah 32 tahun dipimpin sama orang yang sama kan, dan pelanggaran-pelanggar lainnya. Nah, agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. Maksudnya pengen Soeharto turun gitu loh, nggak menjabat lagi. Lalu melaksanakan amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya menghapus dua fungsi ABRI yang tadi, militer yang di politik tadi. Lalu yang selanjutnya melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. Selanjutnya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini aksi reformasi aksi demonstrasi yang menuntut reformasi ini ada beberapa mahasiswa dari beberapa universitas yang melakukan aksi-aksi demonstrasi. Ada yang pertama itu dari UI, lalu yang ini selanjutnya dari Universitas Trisakti. Nah, dari Universitas Trisakti ini merupakan pemicu demonstrasi terbesar. Pada awalnya itu semua mahasiswa baik yang di UI ataupun di Trisakti atau di daerah mana saja, demonstrasinya itu hanya di sekitar area kampus. Namun mahasiswa dari Universitas Trisakti ini ingin pindah. Jadi mahasiswa dari Trisakti ini pindah melakukan aksi demonstrasinya ke area DPR sana, karena menurut mereka jika mereka pindah ke area DPR sana akan lebih terdengar suara mereka oleh para pejabat-pejabat itu. Nah, kan di area DPR sana dijaga ketat oleh aparat, terjadi bentrok antara aparat dengan para mahasiswa. Nah, pemicu demonstrasi terbesar itu setelah 4 mahasiswa ditembak oleh aparat yang berjaga pada tanggal 12 Mei 1998 itu. Lalu aksi demonstrasi menuntut reformasi juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi universitas-universitas dari daerah
daerah-daerah Indonesia juga melakukan aksi demonstrasi, nggak cuma di Jakarta. Lalu menanggapi apa menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan di gedung DPR, Ketua DPR Harmoko, kalau nggak salah setelah Soeharto pulang dari Kairo, lalu Harmoko selaku Ketua DPR datang ke kediaman Soeharto untuk menyampaikan tuntutan reformasi. Yang pertama, Harmoko menyampaikan tuntutan reformasi yang pertama, perlunya adanya reformasi total. Yang kedua, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Yang ketiga, mendesak sidang istimewa MPR. Nah, menanggapi tuntutan reformasi itu, tanggapan Presiden Soeharto malah yang pertama itu tadi mempersilahkan reformasi. Terus yang kedua itu memperbaiki kinerja pemerintahan dengan cara mereshuffle kabinet. Nah, buat yang belum tahu, reshuffle itu artinya merombak. Jadi kabinetnya Soeharto mau dirombak, diganti. Yang ketiga, menggunakan wewenang untuk melindungi rakyat. Lalu tanggapan Presiden Soeharto ini ditolak oleh Harmoko karena tidak sesuai dengan karena tidak bisa memuaskan tuntutan reformasi ini kan yang nomor 2 ini kan berarti Presiden Soeharto masih tidak mau mundur dari jabatannya. Jelas itu tidak akan memuaskan rakyat. Terus selang beberapa waktu dari Harmoko tadi, Menteri Kabinet Ganjar Kartasasmita membawa sepucuk surat yang telah ditandatangani oleh 14 menteri yang berisi: pertama, meminta Soeharto mundur jabatan dari presiden. Yang kedua, menteri-menteri ini yang telah tanda tangan ini menolak bergabung ke kabinet reshuffle-nya Soeharto tadi yang sudah direncanakan tadi. Nah, ini setelah membaca ini, Soeharto merasa terpukul dan merasa sedih, terpukul dan hilang harapan gitu mungkin. Nah, inilah yang menyebabkan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya dan menyuruh B.J. Habibie untuk bersiap-siap menggantikan posisinya sebagai presiden. Lalu setelah itu para wartawan dan stasiun-stasiun TV diundang untuk merekam momen pengunduran diri Soeharto di gedung MPR atau DPR ya. Nah, itu untuk itu tadi. Nah, sekian dari saya materi masa pemerintahan Orde Baru. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.